Talks in collaboration with Aura Dermatologi. Dan hari ini spesial buat kamu nih para beauties, aku hadirkan Tiara Effendi. Aduh, terima kasih banyak kamu udah datang sini. Terima kasih sudah mengundang aku ke sini hari ini. Iya loh, seorang penyanyi. Udah ngeluarin berapa single berarti? Baru mengeluarkan single yang ketiga. Yang ketiga, Yeah. Wah mantap sekali. Dan aku pengen tahu dong untuk para beauties juga nih ya, yang nonton, yang denger juga. Sebenarnya perjalanan karir kamu sampai pada akhirnya ke titik oke gue jadi penyanyi. Itu tuh Oke. gimana sih? Jadi aku pertama kali memulai karir di dunia musik itu tahun 2003. Wah, Sebenarnya lama aku banget. sebenarnya nggak bisa bilang itu karir ya. Maksudnya dulu tuh aku main perkusi tahun 2003. Perkusi itu yang ini? Iya, aku main djembe, alatnya Oh, namanya oke. djembe. Jadi dulu aku tergabung di sebuah institusi, kayak tempat les gitulah gitu. Terus sebenarnya pilihannya banyak, ada les gambar, ada apa segala macam. Cuman karena teman-teman aku waktu itu banyaknya cowok dan mereka banyaknya Banyaknya ikut. cowok. Iya, jadi mereka tuh banyaknya ikut kelas perkusi ini. Terus aku kan FOMO ya anaknya, kayak pokoknya kalau teman-teman gue kesana ya gue ikut kesana gitu. Dan akhirnya terjebak dan ternyata aku suka juga karena aku basically suka musik. Jadi waktu itu belajar perkusi dan alhamdulillah arah kita cuma latihan-latihan doang tuh jadi kayak ada manggung-manggung gitu. Nah dari situ 2003 sampai 2009 aku main perkusi. Alhamdulillah dapat kesempatan main di Java Jazz di Java Jazz 2005 sampai 2008. Jakarta International Jazz Festival, terus banyak lagi festival lainnya. Akhirnya sudah tidak muda lagi ya waktu itu karena judulnya Kids Percussion. Jadi udah deh, akhirnya mungkin 2009 itu adalah terakhir kita dianggap kids. 2010 aku mulai belajar nyanyi, mulai ikut audisi nyanyi. Berarti pas kamu belajar nyanyi itu umur berapa? Nyanyi 2010 tuh aku umur berapa ya? SMP kah? SMA SMA. kelas 2 mungkin ya. Oke. Jadi SMA kelas 2 itu mulai ada band-bandan SMA gitu kan. Jadi Terus kamu bikin band? Jadi waktu itu aku audisi sebuah band, keterima jadi penyanyinya dan waktu itu namanya band Kareba namanya. Kareba. Nah, waktu itu kita genrenya adalah world music. Wah, Jadi jangan bilang metal, tadi tuh udah kaget. Apa ini nge-scream nih? enggak ya? world music. Jadi ada jazznya, tapi instrumen yang kita bawain itu kayak instrumen biasa, gitar, bass, drum, keyboard, tapi juga ada kecapi, ada kendang, ada suling. Jadi kayak kita menggabungkan alat-alat musik dari Indonesia juga dari yang umum gitu. Jadi teman kamu ada yang kecapi juga. Ada yang main kecapi, ada yang jadi kita tuh bawain lagu-lagunya tuh kebanyakan lagu-lagu Indonesia kayak Oinani Keke, lagu rame-rame dan segala macam gitu. Oh gitu. Itu Kareba bertahan berapa lama tuh? Kareba mungkin sampai 2010 sampai 2012 mungkin ya. Jadi itu tuh kita setelah aku audisi band itu, kemudian aku dapat kesempatan untuk audisi drama musikal. Jadi aku ikut drama musikal Lutung Kasarung mulai tahun 2012 tuh. 2012 sampai ya pokoknya ada pertunjukannya di Bandung, di Jakarta. Di situ aku mulai ketemu sama orang-orang. Jadi mulai kenalan banyak orang-orang sampai akhirnya ketemulah dengan Donna Maula yang akhirnya kita bikin single itu tuh 3 tahun yang lalu, 2018. Oh 2018. 2018 akhirnya aku memutuskan untuk kayak oke, kita nggak bisa nih kayak gini terus, kita harus punya karya. Akhirnya 2018 aku memproduksi karya pertama, 2019 merilis lagu pertama yang judulnya Wahai Tuan. Terus pengen tahu rintangannya. Kalau tadi mulus-mulus aja, ini yang tidak mulusnya ada nggak sih gitu? Sebenarnya banyak banget. Aku banyak banget dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tepat mungkin ya. Oke. Jadi aku lupa itu tahun berapa, cuman aku pernah ketemu dengan beberapa orang yang mereka bilang, oke, gue bikinin lo single, gue bikinin lo lagu, lo tinggal nyanyi doang, apa segala macam gitu. Cuman di tengah jalan tuh tiba-tiba orang-orang ini kok ada konflik terus hilang gitu. Dan bermasalah dengan uang lah, dengan apa segala macam gitu. Terus sampai orang-orang tuh meyakinkan aku dan menyemangati aku, bilang kayak lo jangan berhenti bermusik karena ini ya gitu. Terus aku kayak enggak lah, nggak mungkin gue berhenti gara-gara gini doang gitu. Cuman memang akhirnya karena ada kejadian itu, it takes a while untuk aku bisa kayak get back on track lagi gitu. Iya, karena kamu ada trauma juga lah ya. Iya, dan maksudnya mungkin akhirnya efeknya sampai sekarang ada sedikit trust issue kali ya sama orang-orang yang kayak sama hal-hal yang kayaknya ini too good to be true deh gitu. Maksudnya aku jadi ada trust issues, jadi
Jadi mungkin pelajarannya jadi lebih hati-hati kali ya. Oh, untuk bisa bekerja sama dengan orang, jangan lupa ada hitam di atas putih, bla 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 Nah, segala iya, macam itu gitu-gitunya benar sih. banget. Iya. Itu. Terus ketika kamu tadi aku bilangnya itu adalah posisinya lagi ngedrop berarti ya waktu itu ya. Terus ketika kamu bangkit lagi, itu butuh waktu berapa lama tuh? Sebenarnya aku bangkit dari keterpurukan apa? dari momen-momen aku di bawah itu sebenarnya nggak lama gitu, kayak ya udahlah, mungkin memang orang-orang ya punya sifatnya masing-masing gitu. Cuman sampai akhirnya dipertemukan dengan Dona mungkin itu lumayan lama sih, mungkin ada 2-3 tahunan. Nah, selama 2-3 tahun itu tuh aku banyak nyanyi-nyanyi kesana kesini, banyak nyanyi di wedding juga, sempat di wedding juga. ada ya acara gathering gitu-gitu. Maksudnya aku nyanyi bener-bener pindah-pindah dari band ini ke band ini, ikut band ini, ikut band itu gitu. Jadi aku mulai kehilangan jati diri mungkin ya. Aku kehilangan kayak sebenarnya aku tuh pengennya jadi apa, sampai mungkin 2018 sampai 17 akhir tuh aku mulai nyanyi di salah satu kafe di Bandung, di Simpang Dago sana. Oh, akhirnya aku tahu. Ya kan? Nah, nah disitulah aku baru menemukan lagi diri aku yang emang selama ini aku suka gitu. Jadi di sana aku, walaupun hitungannya itu manggung reguler ya, maksudnya bukan manggung event atau apa, itu regular cafe. Cuman di situ aku menemukan diri aku lagi, dan alhamdulillah waktu itu banyak banget yang mengapresiasi, sampai kayak tempatnya tuh benar-benar sepenuh itu, yang harus kayak konser rasanya. Jadinya apresiasi dari orang-orang yang datang dan nonton waktu itu juga luar biasa gitu. Sampai aku tuh jadi semangat lagi, kayak enggak, ini gue harus bikin karya gitu. Jadi tahun 2018 aku nulis lagu, 2019 rilis gitu. Oke. Terus kalau keluarga tahu nggak nih untuk urusan-urusan kayak gini? Keluarga aku tuh sangat support, sangat. Mereka kebetulan papaku juga penyanyi. Oh, sama. Penyanyi juga. Salah satu band oldies lah di Bandung, kalau ada yang tahu, namanya Wahdah Band. Oh, Wahdah Band. Jadi beliau ini sebagai penyanyinya, terus banyak juga mengenalkan aku ke orang-orang gitu. Ya keluarga aku alhamdulillah sangat support sih, sangat support. Dan ketika tahu ada kasus yang tadi apa segala macem, ya mereka sebisa mungkin tetap mensupport aku, tetap kayak udah nggak apa-apa, itu hal yang biasa gitu. Nanti kedepannya mungkin akan ada hal-hal yang lebih besar lagi, udahlah nggak apa-apa, kayak it's not a big deal gitu, ayo semangat lagi gitu. Mereka sangat support sih. Kayak aku manggung dimanapun mereka akan datang gitu. Serius? Kayak gitu. Jadi banget. sangat suportif sih keluarga aku. Oke, jadi keluarga support juga. Terus kamu mendapatkan beberapa rintangan itu, kamu udah bisa melewatinya lah intinya ya, kayak gitu ya. Jadi untuk Tiara Effendy yang sekarang nih, kalau misalnya dihadapkan dengan masalah-masalah seperti yang tadi, berarti udah biasa aja dong, atau gimana tuh? Udah tahu caranya gimana buat bangkit gitu? Sebenarnya mungkin ketika, ya kayak putus cinta lah, kita nggak akan pernah siap untuk menghadapi setiap kegalauan setiap kita habis putus gitu. Karena setiap putus tuh rasanya kurang lebih sama, tapi ya bukan berarti kita tahu cara mengobatinya gitu. Beda-beda ya? Beda-beda, dan maksudnya sedihnya tetap ada, ya kan? Maksudnya kalau kita putus sama siapapun, mau mantan kita ada 200 juga, rasa setelah putusnya tuh sama, ya sedihnya tuh sama gitu. Cuman akhirnya kita kedepannya belajar untuk gimana cara kita dealing sama orang, gimana kita belajar untuk tidak mudah percaya sama orang, gitunya aja sih paling. Berarti kamu orangnya menjadi ya, karena ada kasus tersebut, berarti kamu menjadi orang yang bisa dibilang picky ya? Lumayan picky, ya? lumayan picky. Ini benar nggak nih ini orangnya? Ini bisa dipercaya kayak gitu ya jadinya ya? Iya. Itu ada negatif dan positifnya nggak sih menjadi orang yang picky gitu? Pasti ada sih, maksudnya kayak kita nggak tahu are we gonna miss the chance or not. Ketika kita terlalu picky tuh mungkin aja kayak ada banyak hal yang sebenarnya kita lewatin tanpa kita bisa menikmatinya dulu gitu. Cuman a good thing about that, mungkin akhirnya kita lebih hati-hati aja memilih dengan siapa kita bekerja sama gitu. Lebih hati-hati, jadi dampak kedepannya juga lebih kecil gitu resikonya gitu. Jadi begitulah sekarang kalau Tiara Effendy bisa dilihat ya. Iya. Dan kan kamu udah nyanyi, udah ngerilis 3 single juga, ya kan? Itu singlenya udah bisa didengerin di mana aja tuh? Semua lagu aku udah bisa didengerin di semua digital platform, ada di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga ada. Udah bisa di semua didengerin. Kalau aku dengerin sekarang di sini bisa? Bisa dong. Baiklah. Aku bakal kasih game buat kamu nih.
Gamenya adalah aku akan ngasih kamu satu kata. Iya. Satu kata ini harus kamu nyanyiin. Oke, aku Ya. selalu deg-degan dengan game. Kata yang pertama, siap ya para beauties, kamu bakal mendengarkan langsung ini suara indah dari Tiara Effendi. Kata yang pertama, because. Oke, aku nyanyiin dari Iya. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Emang beda kalau penyanyi ya. Merdu ya. Oke, next bahasa Indonesia Oke. ya. Yang kedua adalah cinta. Cintai diriku seperti aku mencintaimu. Itu lagu siapa ya? Kok tiba-tiba it pops in my mind. Itu lagunya papa zaman dulu kali. Oke, dan yang terakhir pakai bahasa Indonesia juga ya. Oke. Merona. Wow, ini lagu aku. Nah, ini lagu kamu waktu pas single kedua ya? Single kedua. Single kedua. Oke. Oke. Ku salah tingkah hadapi kamu merona merah nafas menderu nampakku suka senang di dekatmu kamu berbeda. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah mau datang ke sini nyanyi Of course, my langsung. pleasure. Thank you banget. Pokoknya sukses untuk semua singlenya. Amin. Rencana ke depan mau ngapain nih? Ada lagi nggak? Mudah-mudahan sih rencana terdekat mau ngeluarin EP, mini album. Mudah-mudahan lancar semua, doain aja. Amin. Terus mungkin ada kolaborasi dengan siapa belum tahu. Oh Mungkin iya? ada. Mungkin bisa dibocorin di sini. Sebenarnya aku juga belum tahu sih. Oh, belum Cuman tahu, mungkin Pengen. akan ada apa kepengennya sih itu. Sih, pengen oke. ada project collab, pengen ada. Aku pengen banget main film sih. Pengen banget main. Pengen banget main film. Jadi Mungkin para beauties yang ya mungkin siapa jadi- tahu ada yang lagi nonton dan mau bikin film. Pengen boleh ya. nomor di bawah sini deh. Karena kemarin kamu habis jadi sang kuriang ya kemarin ya? Kemarin aku terlibat jadi- di salah satu musikal Drama musikal drama juga. musikal. Aku jadi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ya betul. Oke, semangat ya. Ya, begitu. Semoga ntar bisa main film juga. Amin. Oke, pandemi cepetan beres para beauties Ya, ya. kita udah pergi jauh-jauh. Tapi kalau misalnya sekarang thank you banget, aku doain Terima semua kasih, apa yang kamu amin. inginkan tercapai Amin, ya. amin. Dan para beauties, makanya kamu jangan kemana-mana, tetap tonton terus Beauty Talks-nya. Soalnya kita bakal kasih kamu keseruan yang terbaru, terfresh, cuman kayak Tiara Effendi ini, fresh banget datang ke sini. Seneng banget aku. Thank you ya. Terima kasih banyak. Oke, bye-bye beauty.